Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Bil ikhtisar, yang saya hormati kepada Ibu dosen Ida Wahyuliana SHMH selaku pembimbing mata kuliah Pancasila. Awalan, hayya bina nashkurullah ta'ala alladzi qad an'amana ni'aman hatta nastati an taga'a fi hadzal majlis al-mubarak insyaallah. Natamanna minallahi ta'ala ayyahsyuruna fi jannati amin amin ya rabbal alamin. Saniyan, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana min dhulumatil jahli ila nuril ilmi. Asa ayyashfa'ana yaumal qiyamati amin amin ya rabbal alamin. Baik, adanya saya di sini hanya ingin menjelaskan sekelumit tentang etika para penegak hukum dan kepercayaan publik dalam perspektif Pancasila. Biar lebih menyingkat waktu yang terus melaju, saya mohon izin untuk menjelaskan tentang tema etika aparat penegak hukum dalam kepercayaan publik dalam perspektif Pancasila. Yang mana pembahasan yang pertama, etika aparat penegak hukum dan kepercayaan publik dalam perspektif Pancasila. Tema ini sangat relevan karena kualitas etika aparat berpengaruh langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Dan yang kedua, etika aparat dalam perspektif Pancasila. Nah, yang mana di dalam tema tersebut ada kaitannya atau hubungan erat dengan nilai-nilai Pancasila. Yang mana nilai Pancasila di sini ada sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Di dalam sila yang kelima di sini mempunyai hubungan erat atau sangat relevan dengan tema yang berjudul etika aparat dalam perspektif Pancasila. Nah, di dalam sila yang kelima di sini mempunyai definisi masing-masing. Yang mana sila pertama menuntut kejujuran dan integritas. Dalam artian, aparat harus bebas dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Nah, seorang pemerintah itu harus bebas dari korupsi. Nah, mengapa demikian? Karena ketika pemerintah tersebut bebas dari yang namanya korupsi, maka pemerintah tersebut dinamakan pemerintah yang sangat profesional. Banyak di zaman sekarang, zaman modern sekarang, pemerintah masih tidak bebas dengan adanya korupsi tersebut. Mereka hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan masyarakat yang ada di bawah. Dia hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan terhadap masyarakat yang lagi susah di bawah. Nah, di sini oleh karena itu seorang pemerintah yang dikatakan pemerintah profesional itu adalah pemerintah yang bebas dari korupsi. Dan yang kedua, pemerintah tidak menyalahgunakan wewenang. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya di dalam pasal 17 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah dilarang untuk menyalahgunakan wewenang. Bahkan jangan pemerintah, presiden pun di sini tidak boleh atau dilarang untuk menyalahgunakan wewenang tersebut karena sudah tertera di dalam pasal 17 ayat 1. Pemerintah harus dilarang untuk menyalahgunakan atas kekuasaannya. Dan yang kedua, sila kedua menekankan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan dalam artian pemerintah wajib menghindari kekerasan berlebih dan tetap menjunjung martabat setiap warga. Yang mana seorang pemerintah di sini harus tidak melakukan atau tidak boleh melakukan tindak kekerasan terhadap warga. Dan pemerintah yang profesional itu adalah pemerintah yang menjunjung tinggi martabat setiap warga negara Indonesia. Dan sila yang ketiga mengharuskan pemerintah menjaga persatuan bangsa melalui penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Sila yang keempat,
menuntut keputusan yang bijaksana, yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang mana seorang pemerintah di sini ketika mengambil suatu keputusan itu harus bijaksana dalam mengambil keputusan tersebut. Mengapa demikian? Ketika pemerintah tidak bijaksana, maka akan mengakibatkan sebuah kefatalan. Oleh karena itu, pemerintah diharuskan untuk ketika mengambil suatu keputusan, maka pemerintah di sini harus bijaksana atau profesional agar tidak terjadi sebuah kefatalan. Dan transparan, yang mana pemerintah di sini harus transparan terhadap masyarakat. Banyak sekarang masyarakat yang menuntut terhadap pemerintah karena pemerintah tidak transparan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diwajibkan untuk transparan setiap anggaran-anggaran atau ekonomi atau seperti pengeluaran-pengeluaran itu harus terbuka terhadap masyarakat agar masyarakat mengetahui terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dan ketika pemerintah itu tersebut transparan, maka masyarakat akan bertambah kepercayaannya. Dan sila yang kelima menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil untuk semua, yang mana pepatah hukum pernah berkata equality before the law, semua sama di depan hukum. Namun di dalam kosakata tersebut equality before the law itu Rocky Gerung pernah berkata bahwasanya yang dimaksud sama di depan hukum itu melainkan akses hukumnya yang sama. Nah, itu menurut Rocky Gerung, tanpa memandang bulu, yang mana pemerintah itu dilarang untuk memandang bulu. Nah, apabila kita tarik garis benangi di dalam pandang bulu tersebut banyak perbedaan-perbedaan, yang mana ada perbedaan suku, ras, budaya dan lain sebagainya. Sila kelima ini membentuk standar etika yang logis. Aparat harus profesional, tidak memihak dan menjunjung aturan hukum. Jadi aparat di sini harus profesional dalam segi hal apapun dan tidak memihak terhadap siapapun dan menjunjung aturan hukum. Dan pembahasan yang kedua di sini hubungan etika aparat dan kepercayaan publik. Nah, bagaimana cara pemerintah agar masyarakat tersebut bisa percaya terhadap pemerintah tersebut? Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemerintah? Yang di sini sudah dijelaskan, kepercayaan publik muncul ketika masyarakat melihat aparat bekerja sesuai nilai Pancasila. Nah, di sini masyarakat akan bertambah kepercayaannya terhadap pemerintah ketika pemerintah tersebut bekerja sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak menyelempang atau tidak menyeleweng dari nilai-nilai Pancasila. Ketika pemerintah melakukan satu hal, namun sesuatu tersebut tidak menyelempang atau masih mengikuti nilai-nilai Pancasila, maka masyarakat tersebut akan percaya terhadap pemerintah tersebut. Jika aparat jujur, tidak diskriminatif, dan adil, maka masyarakat merasa hukum benar-benar dapat melindungi mereka. Jadi, ketika aparat atau pemerintah tersebut jujur, adil, dan diskriminatif, maka masyarakat merasa hukum di negara Indonesia ini seakan-akan benar-benar melindungi masyarakat yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, yang harus dipegang oleh seorang pemimpin, oleh seorang pemerintah, itu yang pertama jujur, amanah, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, agar masyarakat tersebut bisa percaya terhadap pemerintah. Namun bila terjadi penyalahgunaan wewenang, kekerasan, atau hukum yang tebang pilih, kepercayaan publik menurun dan stabilitas sosial ikut terganggu. Nah, yang saya sudah jelaskan tadi di awal, yang mana ketika pemerintah itu tidak jujur, tidak amanah, tidak bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, maka masyarakat akan menurun kepercayaannya tersebut terhadap
terhadap pemerintah. Oleh karena itu yang harus dipegang oleh pemerintah ada 3 poin. Yang pertama jujur, amanah, dan tanggung jawab atas perilakunya tersebut agar masyarakat bisa percaya terhadap pemerintah. Nah, ketika seorang pemerintah memegang 3 hal tersebut, maka itu dinamakan pemerintah yang sangat-sangat profesional. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena karena ada pepatah al-insanu mahalul khata' binisyan. Setiap manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Idza tamal amru badana suhu akhiran wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.